warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Fadila dari Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta. Di sini saya akan menceritakan sosok jenius di balik revolusi Indonesia. Sosok jenius di balik revolusi, dia salah satu pemikir terhebat yang bangsa ini pernah punya. Dialah Muhammad Hatta. Hatta itu sosok yang berbeda, mungkin bisa dibilang juga gila. Ia lebih memilih mengangkat 16 peti bukunya dibanding 11 anak angkatnya. Kecintaan beliau terhadap buku datang dari satu kejadian di masa kecilnya. Beliau diberikan 3 buku oleh pamannya, di mana di sana ia menemukan bahwa ia bisa menjelajah ke mancanegara dan seolah-olah mengobrol dengan tokoh-tokoh hebat dunia. Itulah hebatnya buku bagi Hatta, yang kemudian ketika Hatta tumbuh besar di mana buku berperan penting bagi hidupnya. Buku dan Hatta semakin tidak terpisahkan. Bahkan saat ia berkuliah di Belanda, kawan-kawannya pun sering meledek kalau Hatta lebih tertarik pada buku dibandingkan perempuan. Keisengan itu semakin menjadi ketika mereka menjebak Hatta dalam sebuah kencan dengan gadis cantik asal Polandia. Konon katanya, gadis ini bisa menggetarkan hati pria manapun. Tapi tentu saja Hatta bukan pria biasa. Cintanya akan buku dan tanah air membuatnya bersumpah untuk tidak menikah sebelum Indonesia merdeka. Ya, ia memilih fokus membela tanah airnya lewat organisasi pemuda bernama Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini sebagai wahana perjuangan Hatta di negeri Belanda. Di koran-koran, ia menulis kritik dan pemikiran yang lebih tajam dari peluru senapan. Tulisan-tulisan itu bikin Belanda ketar-ketir. Berani-beraninya seorang bumi putra melawan, apalagi di negeri sang penjajah itu sendiri. Hatta lalu disergap, ditangkap karena dianggap menghasut kerusuhan. Akankah Hatta menyerah? Tentu tidak. Dalam kurungan penjara, Hatta menyusun pembelaannya. Lalu, dalam ruang sidang yang mencengkam, Hatta balik menghantam melalui pembelaan yang ia nyatakan dengan lantang dan tanpa keraguan. Hatta menuntut Indonesia harus merdeka. Dia mengguncang hati lawan dengan pidato yang menggelegar. Hatta dibebaskan dan pemimpin baru telah dilahirkan. Kabar tentang anak bangsa yang mengguncang Belanda menggema hingga ribuan kilometer jauhnya. Kelak Soekarno dan Hatta mereka akan bersanding bersama sebagai Dwi Tunggal yang memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Muhammad Hatta bukan hanya sekedar orang yang berada di belakang proklamator kita. Mereka berjalan beriringan dengan hubungan yang memang penuh benci, tapi cinta. Terkadang mereka bertengkar hebat lewat kolom-kolom di media massa, saling mendebat pemikiran yang tak jarang berseberangan. Ketika Hatta mundur perlahan, ketika perbedaan itu semakin sulit untuk disatukan, tapi di balik itu semua mereka adalah sahabat karib. Pasangan sehati yang namanya sulit dipisahkan dalam sejarah perjuangan Republik ini. Hatta selalu setia, bahkan sampai penghujung hidup sang sahabat yang sangat dicintai olehnya, Soekarno. Muhammad Hatta adalah sosok pria yang kuat dan tangguh, bahkan matanya pun tidak mau dibutakan oleh cinta. Kecintaannya terhadap buku adalah teladan bagi pelajar masa kini. Setia kepada sahabat walaupun sering terjadi perbedaan pendapat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.